Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini akan kami bahas tentang salah satu e-book tentang komputer akuntansi kelas 11 jilid 1. Ini merupakan karya dari Pak Suyono dan ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilindungi undang-undang. Jadi buku ini merupakan e-book milik negara dan tidak diperdagangkan. Jadi Anda bisa mengunduhnya itu di berbagai sumber lah. Intinya kalau misalnya Anda ketikkan komputer akuntansi Suyono nanti di internet pasti akan muncul buku ini ya. Nah, terkait dengan buku ini karena ini merupakan gratis jadi mungkin banyak sekali digunakan oleh beberapa sekolah. Langsung kita baca ya isinya di daftar isinya ada beberapa kegiatan pembelajaran ya. Yang jelas yang pertama karena ini merupakan jilid 1 maka isi daripada buku ini merupakan komputer akuntansi untuk perusahaan jasa ya. Kalau misalnya Anda pengen komputer akuntansi perusahaan dagang nanti kita bisa melihatnya itu di jilid 2. Jadi yang pertama itu kita itu ingin mempelajari bagaimana sih komputer akuntansi di perusahaan jasa, maka dari itu kita buka yang jilid pertama. Kalau misalnya Anda mengalami kesulitan dalam mengunduh buku ini, nanti akan saya lampirkan linknya di link deskripsi, jadi bisa Anda download sepuasnya, bisa Anda cetak sebanyak-banyaknya. Nah, terkait dengan buku ini, yang akan kita bahas untuk video kali ini itu kegiatan belajar 1, yaitu menyiapkan data awal. Oke, di halaman 12. Jadi awal-awalnya tidak saya bahas ya, mulai dari peta kedudukan bahan ajar, glosarium, terus pendahuluan tidak akan kami bahas di video ini, namun kami akan langsung di kegiatan belajar 1 yaitu menyiapkan data awal. Nah, di kegiatan belajar 1 ini ada 5 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu menginstal program Mayop, terus menentukan menu untuk mengubah format, tanggal, dan simbol mata uang. Ketiga, menyesuaikan format tanggal dan mata uang. Yang keempat, membuat file data baru. Dan yang kelima, mengecek informasi perusahaan. Jadi nanti di video ini ada 5 hal ini akan kita bahas ya. Oke, jadi lingkup uraian materinya itu juga sama dengan ini ya, 5 ini. Oke, yang pertama adalah menginstal program Mayop. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin menginstal Mayop, ada hal-hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama itu apa itu perangkat keras ya, apa itu perangkat lunak, apa itu perangkat otak, dan apa itu data input dan output. Kalau perangkat keras itu merupakan peralatan komputer ya, jadi PC atau laptop atau notebook yang Anda gunakan itu namanya adalah perangkat keras. Yang kedua itu perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu adalah program komputer. Dalam hal ini itu namanya adalah aplikasi komputer akuntansi. Dan yang nanti insya Allah akan saya lampirkan di link deskripsi ya. Jadi kalau mungkin akan banyak kesulitan kalau Anda mau mendownload aplikasi Mayop ini, tapi nanti kami akan coba untuk lampirkan di deskripsi. Yang ketiga perangkat otak yaitu tenaga manusia, jadi kita sebagai manusia yang menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang keempat adalah atau yang kedua data input dan output. Nah, itu adalah data yang di entry dan diproses di komputer, sedangkan output adalah data yang dihasilkan atau disebut dengan informasi. Jadi ketika Anda sudah punya namanya perangkat keras, sudah punya aplikasinya, sudah ada orangnya, tenaga manusianya. Yang keempat itu adalah data. Jadi data perusahaan yang akan kita proses untuk menghasilkan laporan keuangan itu nanti namanya adalah data input dan data output. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk komputerasi akuntansi salah satunya adalah Mayop. Nah, seperti saya disampaikan di awal, peralatan komputer yang dibutuhkan untuk mengoperasikan program ini minimal mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, 200 MHz Intel Pentium prosesor dengan 64 MB RAM. Ya, ini jadul sekali ya. 200 MHz disk space, screen resolusinya itu 1024 x 768. Minimal Microsoft Windows versi 2000 XP atau Vista yang mungkin sekarang ini sudah hilang dari peredaran karena sudah tidak disupport oleh Microsoft lagi.
Yang selanjutnya adalah Windows compatible dengan printer, mouse, dan pointing device. Nah, di sini akan kita cek ya kalau misalnya Anda pengen tahu nih komputer saya itu speknya itu sudah mumpuni ini atau belum. Nah, caranya silakan Anda cek kalau di Windows 10 ya. Di PC klik kanan ya, lalu Anda klik properties. Nah, di sini sudah muncul ya. Prosesornya itu Intel Celeron yang saya pakai ini ya. CPU-nya 386, RAM-nya itu 4 GB ya. Kalau tadi itu minimal itu RAM-nya itu 64 MB, ini sudah luah-luah ya. Lalu 64 bit, banyak touch sudah ada. Oke, jadi ini merupakan spesifikasi komputer yang saya gunakan. Jadi, tapi saya harap sih rata-rata kalau komputer zaman sekarang tuh pasti sudah bisa lah lolos ini. Nah, untuk menginstal Mayop diperlukan program master yaitu Accounting Plus 18 versi edukasi yang dirilis oleh Mayop Australia yang terdapat di CD atau flashdisk Anda. Seperti yang saya sampaikan ya, jadi master Mayop 18 ini akan saya lampirkan di deskripsinya. Oke, langkah-langkahnya untuk menginstal Mayop adalah sebagai berikut. Yang pertama, double klik file setup, pilih complete installation, klik yes setiap ada pertanyaan, dan klik finish. Mudah ya. Oke, jadi langsung saja untuk menginstal aplikasi Mayop. Jadi ini sudah ada Mayop 18, Accounting Plus 18 ya, ini masternya. Kita klik 2 kali ya. Kalau akan muncul folder ini ya. Ini kita klik 2 kali. Nah, untuk menginstalnya Anda pilih yang Excel ini ya. Yang type-nya itu adalah application. Klik 2 kali. Akan saya dibaca oleh RAR-nya. Nah, sudah muncul jendela preparing to install, jadi persiapan untuk menginstal Mayop Accounting Plus versi 18. Nah, muncul jendela seperti ini. Klik next, I accept, lalu klik next. Anda pilih yang complete ya. Kalau sudah Anda klik next, muncul seperti ini ya. Di accessibility ya, klik next, next lagi, oke selesai. Jadi ini Mayop itu sedang melakukan validasi untuk menginstal, jadi silahkan Anda menunggu sampai proses instalasi ini selesai ya. Jadi kalau misalkan Anda mau mendengarkan musik atau mau sambil makan minum ya, kalau nggak di kelas ya, kalau di rumah ada masalah, tapi kalau di kelas di live jangan ya. Gitu. Mungkin kalau minum Anda dipersilahkan ya sambil mendengarkan musik. Nah, ini merupakan tampilan dari Mayop ya. Jadi Mayop itu merupakan produk dari Australia dan memang sebenarnya itu Mayop itu saya belum pernah melihat ada perusahaan itu menggunakan Mayop ya. Rata-rata mereka pakainya itu spreadsheet atau Excel lah karena lebih murah dan user friendly dibandingkan dengan Mayop yang mungkin lebih agak sedikit ribet ya gitu ya. Itu kalau perbandingan Mayop dengan Excel. Nah, ini sedang ini instalasi setup has finished installing Mayop Accounting Plus versi 18 ED on your computer. Kalau sudah muncul seperti Anda klik finish. Nah, oke. Nah, ini di close ya. Kalau muncul seperti ini itu di close aja ya karena Mayop itu sudah terkoneksi dengan yang namanya Internet Explorer ya. Jadi Internet Explorer itu Chrome buatan dari Microsoft ya. Anda close aja ya. Kalau sudah kita cek apakah sudah terinstall atau belum di desktop ya. Di minimize. Nah, ini Mayopnya nih sudah ada ya. Mayop versi 18 ED. Kita coba untuk membuka. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah muncul jendela di Mayop Accounting Plus versi 18. Jadi intinya instalasi kita itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita buka buku lagi. Nah, menu untuk format tanggal dan simbol mata uang. Nah, untuk ini di luar Mayop ya. Jadi kita langsung klik di Start, Control Panel, Date and Time. Oke, kita cek ya. Ini Start ya, Start. Anda pilih ke Control Panel. Kalau nggak ada bingung, Anda klik ini ya, search-nya Control Panel. Nah, klik aja.
lalu kemudian pilihannya itu date, time, and language ya, date, time, or number format ini ya, klik. Nah ini sudah ada ya, jadi pastikan ini sudah Anda gunakan ya, mulai dari administratifnya, formatnya ya, Anda pilih yang Indonesia seharusnya di sini. Sebentar, additional setting, currency. Nah ini ya, jadi Anda bisa cek di additional setting ya. Nih, jadi currency-nya di sini sudah menggunakan Rp, time-nya menggunakan ini ya, short time-nya ini. Jadi kalau waktu pendeknya itu 11.43 ya 11.43. Kalau long time-nya itu 9 menit, maaf, jam 19 menit 43 dan detik ke 46. Ini ya. AM simbol AM dan seterusnya. Oke. Jadi ini sudah bisa ya. Artinya di komputer kita itu sudah sesuai dengan kalender kita di Indonesia ya. Karena sejak awal di format itu sistemnya itu Amerika, jadi month, day, year ya. Artinya itu month itu bulan, day itu tanggal, year itu adalah tahun. Kalau di Indonesia kan tidak, tanggal, bulan baru tahun. Nah, kebetulan di sini di kita itu sudah benar day, month, and year ya. Jadi itu yang kita gunakan. Kalau sudah ya sudah ya. Oke, kalau sudah ini uh, ini beberapa tutorialnya ya, ini sudah ada gambarnya. Selanjutnya adalah poin 4 ya. File data baru adalah file data akuntansi yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang di-entry ke dalam komputer. File ini dibuat hanya sekali saja ya. Data baru intinya itu informasi perusahaan. Nama perusahaan Anda itu apa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Oke, langkah-langkahnya. Aktifkan program Mayap dengan klik Start Mayap Accounting Plus 18 edit atau double klik pada ikon Mayap di layar komputer. Nah, oke ini sudah ada, create, lalu next, dan kita isi namanya itu adalah Renata Interior Designer ya. Oke, saya minimasikan seperti ini. Ini saya close, ini saya close. Nah ini saya oke, nggak bisa ya. Oke, jadi sebentar ya. Jadi kalau muncul jendela-jendela seperti ini ya, silakan Anda create ya, karena ini baru pertama kali Anda membuat. Kalau misalnya Anda sudah pernah membuat, terus pengen membuka, silakan Anda klik open. Kalau pertama kali membuat, itu namanya create. Kalau explore itu sampel dari perusahaan ya. What's new itu apa yang baru di versi ini. Exit itu kalau Anda pengen keluar dari aplikasi Mayop. Nah, sekarang karena kita tuh pengen membuat baru, maka kita klik create. Introduction ya. Ini dan seterusnya bisa Anda baca ya. Terus Anda klik next atau klik ini diklik, itu sama ya. Serial numbernya itu tidak usah diisi ya, karena itu bayar ya. Tapi kita masih bisa menggunakan kok tanpa mengisi serial number. Hanya saja perlu Anda ingat, ketika Anda membuat file tanpa serial number, maka file tersebut usianya itu hanya 90 hari saja ya. Jadi usia file Anda ini ya, yang Anda buat ini tuh cuma 90 hari. Jadi kalau hari ke-91 itu masih bisa dibuka tetapi tidak bisa diedit. Hanya bisa dibuka dan dioprek-oprek aja lah, tidak bisa diedit. Nah, company name-nya kita cek di soal ya. Namanya itu adalah Renata Interior Designer. Oke, kita buat Renata Interior Designer ya. ABN Australian Base Number ya. Jadi ABN itu kalau di Indonesia itu namanya itu adalah PPN apa namanya? NPWP ya. Kalau misalnya di sini kosong PT Renata Interior Designer enggak punya NPWP ya dikosongi. Tetapi kalau punya tolong diisi ya. Tuh, itu alamatnya di Pertokoan Pamulang Square ya. Oke, addressnya Pertokoan Pamulang Square ya. Terus
blok B1 17 ya. Blok B1/17. Alamatnya di Jalan Situbening, Pamulang, Tangerang Selatan. Situbening, Pamulang, Tangerang Selatan ya. Jalan Situbening, Pamulang, Tangerang Selatan. 021 743 7434352. Oke, nomor teleponnya 021 7434352 ya, 352. Ini fax numbernya itu sama, jadi ini kita klik kanan copy, lalu ini klik kanan paste ya. Email addressnya itu adalah go_read@yahoo.com. Oke ya, ini go_read@yahoo.com. Oke, kita klik next. Lalu muncul periodenya tahunnya 2013 ya. Jadi current financial year itu adalah tahun yang akan kita gunakan dalam pembukuan. Misalnya kalau tahun 2020 ya diisi 2020, 2019 diisi 2019. Nah, lastmentnya ini merupakan akhir bulan dari tahun pembukuan. Rata-rata sih di bulan Desember ya. Rata-rata perusahaan tuh rata-rata semuanya itu mayoritas di bulan Desember. Terus yang ketiga itu adalah conversion month. Conversion month itu adalah tahun mulainya terjadinya transaksi Anda menggunakan MyOp ini ya. Kalau misalnya Anda transaksinya di bulan Desember, maka dipilih bulan Desember. Kalau Anda transaksinya di bulan September, maka dipilih bulan September dan seterusnya. Terus number of accounting periods, ini merupakan periode akuntansinya, Anda pilih yang 12. Oke ya, mari kita isi. Ini tahun 2013, ini bulan Desember, ini di bulan Januari, ini 12 ya. 2013 Desember ya, Januari dan 12 atau 12 bulan. Klik next. Ini ya, ada cek lagi ya. Jadi di terkait dengan periode itu tidak bisa Anda edit ya. Jadi Anda itu harus benar-benar yakin dan mantap kalau ini merupakan tahun pembukuan Anda. Kalau misalnya Anda pengen edit, silahkan klik back ya, ini diedit. Kalau sudah mantap ya klik next. Nah, ini ada beberapa pilihan ya yang disajikan oleh MyOp. Yang pertama itu adalah I would like to start with one of the list provided by MyOp Accounting ya. Jadi kalau Anda pilih pilihan yang pertama itu nanti di MyOp itu biasanya itu sudah menyediakan contoh ya. Next. Nah ini. Jadi di MyOp itu nanti kalau yang poin 1 ini sudah menyediakan misalnya jenis usaha Anda itu apa gitu. Jadi misalnya 1 ya. Next. Industri klasifikasi Anda itu di bidang apa? Apakah agriculture, apakah manufaktur, ataukah retail, apakah service? Nah, ini ada beberapa pilihannya ya. Ini. Itu kalau Anda menggunakan pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua, itu Anda menggunakan menu import. Jadi Anda itu sudah mempunyai import akun, jadi nanti Anda itu tinggal import aja ya. Jadi Anda itu istilahnya custom. Yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using MyOp Accounting. Jadi langsung aja. Jadi di MyOp itu cuma menyediakan beberapa akun pokok. Jadi nanti detailnya itu nanti Anda yang mengisi. Nah, kebetulan di sini di menu yang di buku yang kita gunakan itu menggunakan import. Jadi kita harus import. Nah, oke. Ini kita pilih yang kedua, I would like to import, klik next. Nah, ini ya. Jadi ketika Anda melakukan instalasi create baru, tolong Anda pastikan ini jangan disimpan di C ya. Memang benar penyimpanan di data C itu bisa-bisa aja, hanya saja mohon maaf kalau misalnya nanti komputernya itu diinstal ulang atau mungkin error atau mungkin apa itu nanti pasti hilang. Jadi tolong Anda ganti jadi jangan di C ya. Caranya klik change ya, change itu artinya ganti ya. Kalau di tampilan Windows 10 mungkin seperti ini ya.
Anda klik local disk F misalnya, lalu Anda masukkan di Renata Interior Designer misalnya nama Anda. Klik save. Nah, ini sudah ya. Jadi Anda nyimpannya itu di data F, nama filenya itu Renata Interior Designer nama Anda. Kalau sudah, klik next. Nah, sudah selesai. Nah, di sini sudah congratulations, artinya itu sudah selesai. Ada dua pilihan di sini, ada pilih setup assistant atau command center. Ini sama saja ya. Kalau setup assistant itu nanti langsung ke menu akun ya. Kalau yang command center itu langsung global ya. Jadi contoh misalnya kalau setup assistant, nah ini menu akun. Kalau misalnya command center itu nanti langsung ke sini ya. Tuh, ya sama saja sih, tidak ada perbedaannya. Oke, itu untuk kegiatan belajar 1. Oh iya, terakhir ini pengecekan informasi perusahaan. Nah, file data baru yang akan digunakan sebagai tempat pencatatan data akuntansi telah disiapkan, tetapi apakah data yang diinput ke dalam komputer itu benar? Mayap menyediakan fasilitas untuk mengecek kebenaran data. Nah, caranya gimana? Silahkan klik setup dan company information. Kita coba setup dan company information. Nah, ini ya. Ini bisa Anda ganti ya, Renata itu kurang N atau kurang R, alamatnya salah, APN-nya kurang, dan seterusnya itu Anda bisa ganti setelah Anda selesai membuat. Tetapi sekali lagi, kalau terkait dengan tahun, pembukuan, dan seterusnya itu tidak bisa Anda ganti. Itu ya, itu kelihatannya selesai di kegiatan belajar yang poin 5. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar komputer akuntansi. Semoga berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini akan kami sampaikan tentang salah satu materi komputer akuntansi, buku karangan Pak Suyono ya. Jadi kemarin beberapa kali sudah kami sampaikan tentang beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah tentang penyiapan data awal. Yang kedua itu adalah pembuatan daftar akun. Nah, kegiatan yang ketiga di sini yaitu adalah menyesuaikan pajak. Nah, sebelum kami mulai video tutorial kali ini, mohon pastikan yang pertama Anda sudah menyiapkan buku dari Pak Suyono ini ya. Jika Anda belum memiliki, kami sarankan Anda untuk mendownload terlebih dahulu. Link download sudah kami sediakan di link deskripsi. Yang kedua, pastikan juga Anda juga sudah selesai menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Nah, jika Anda belum menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan 2, mohon untuk diselesaikan terlebih dahulu atau Anda bisa menonton video kami sebelumnya. Jadi nanti supaya kegiatan belajar 3 ini kita bisa lanjutkan dengan nyaman karena kita sama-sama sudah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Oke, terkait dengan kegiatan belajar 3 yaitu penyesuaian pajak nanti ada di halaman 59 ya. Kalau misalnya Anda membuka e-book-nya itu ada di halaman 75 ini ya, halaman 75 di enter. Nah, ini menyesuaikan pajak. Nah, dalam kegiatan belajar 3 ini, hal-hal yang akan Anda lakukan ya, atau harus Anda kompetenkan yaitu 1. Identifikasi karakteristik perusahaan jasa, lalu menjelaskan fungsi daftar akun, lalu kemudian klasifikasi akun, sistem pengkodean akun, dan daftar akun perusahaan jasa. Nah, itu ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pajak pertambahan nilai. Mungkin di buku ini agak sedikit aneh ya, judulnya itu adalah penyesuaian pajak, tetapi tujuan pembelajarannya itu tidak sesuai dengan isi ada di buku ya. Jadi tolong ini Anda ignore aja ya, diabaikan saja. Silakan Anda fokus itu di poin ini ya, ada di halaman 60. Nah, itu ya. Jadi kita sudah buka di halaman 59 atau mungkin langsung aja di halaman 60 ya. Setelah sudah, mari kita buka file yang sudah kita buat kemarin yang sudah sampai kegiatan belajar 2. Oke, mari kita buka. Ini saya minimize ya. Saya buka My Accounting-nya. Oke,
kita klik open ya, karena kita mau membuka file, lalu kita buka file yang sudah kemarin kita buka ya. Ini namanya adalah Renata Interior Designer, nama Anda ya, yang kemarin sudah saya buat. Kita klik open. Nah, ini kita klik OK saja. Ini adalah user ID dan password karena kemarin kita tidak membuat, jadi tidak perlu kita isikan passwordnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini pertanyaannya, do you wish to run data verification at this time? Anda silakan klik yes. Nah, ini please note ya, klik cancel if you don't wish to continue. Kalau Anda tidak ingin melanjutkan, silahkan klik cancel. Tentu saja kalau misalkan Anda ingin melanjutkan, silahkan klik OK. Kita klik OK. Nah, ini tidak, no error were found. Jadi tidak ada error yang ditemukan oleh aplikasi Mayop. Kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan file yang kemarin sudah kita buat. Kalau misalnya Anda tidak percaya kalau ini sudah selesai kegiatan belajar 2. Jadi kegiatan belajar 2 kemarin itu kan kita sampai pada yang namanya nama-nama akun ya. Jadi kita cek ya, ceknya di sini. Oke ya, jadi kalau misalnya Anda tidak percaya kalau ini sudah selesai kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 2, yang pertama, untuk mengecek apakah ini sudah selesai kegiatan belajar 1, Anda bisa cek di setup, ini setup, lalu ke company information. Nah, ini sudah ya, Renata Interior, alamatnya, phone number-nya, conversion mode-nya, current financial year-nya, ini sudah sesuai dengan yang kegiatan belajar 1. Yang kedua adalah terkait dengan account list-nya, ini kegiatan belajar 2 ya. Jadi kalau kegiatan belajar 1 itu untuk company information, nah untuk kegiatan belajar 2 ini adalah untuk daftar akunnya, ini ya. Kalau misalnya Anda tidak percaya nih, silakan Anda cek akunnya atau cek satu persatu, mulai dari aset, liability, equity, income, cost of sale, dan seterusnya. Yang jelas di sini equity-nya sudah ada yang namanya Renata Capital. Jadi ini merupakan, maaf, ini sudah masuk ke dalam akun dari perusahaan Renata. Oke ya. Selanjutnya adalah untuk penyesuaian pajak. Nah, jadi di Indonesia yang perlu kita ketahui bahwasanya secara umum pajaknya itu ada 2, yaitu PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, dan tanpa pajak ya. Jadi yang dimaksudkan dengan pajak di sini adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan tidak hanya atas konsumsi barang kena pajak, tetapi juga jasa kena pajak. Jadi jangan berpikir bahwasanya yang kena PPN itu cuma barang aja, tetapi jasa juga bisa kena pajak ya. Oke, tarif PPN itu flat ya, artinya itu 10%. Dari beberapa tahun yang lalu sampai video ini dibuat itu tarif PPN itu adalah 10%. Nah, program Mayap telah menyediakan fasilitas yang menghitung besarnya pajak, dalam hal ini adalah PPN, secara otomatis setiap terjadi penjualan jasa. Nah, hanya saja untuk di Mayop itu namanya adalah GST, Good and Service Tax. Karena memang dari Australia itu namanya GST ya secara bahasa. Nah, oleh karena itu, karena kita orang Indonesia dan akan kita gunakan di Indonesia, maka GST ini harus kita penyesuaian supaya nanti namanya itu sama dengan yang ada di Indonesia. Nah, selain dari PPN ini ya, pajak pertambahan nilai, masih ada pajak yang disediakan oleh Mayop seperti saya sampaikan tadi ya, yaitu NT atau not reportable. Jadi NT itu bukan not tax ya, tetapi not reportable. Nah, jenis pajak ini akan dikenakan untuk menandai item-item atau transaksi yang tidak dikenai pajak. Contohnya misalnya yaitu terkait dengan angkut dan seterusnya yang tidak kena pajak ya. Nah, di Mayop ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, Anda cuma mengedit GST-nya aja, yaitu Good and Service Tax menjadi PPN, atau juga menghapus semuanya ya. Jadi maksud saya begini, jadi di Mayop ini kan ada beberapa jenis pajak ya. Ini, jadi kalau misalnya Anda pengen cek pajaknya, silakan Anda klik list, lalu Anda klik tax code. Nah, di sini jadi ada banyak sekali jenis pajak yang disediakan oleh Mayop. Nah,
Ada 2 pilihan. Yang pertama, Anda langsung cuman ngedit, GST ininya aja, ataukah semuanya ini Anda hapus. Jadi Anda cuman menyisakan, 2 jenis pajak yaitu NT dan, GST ya ini. Nah, itu pilihan Anda. Hanya saja untuk di perusahaan ini karena akan kita gunakan di Indonesia, maka disarankan itu dihapus ya. Jadi kita hapusnya itu mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Oke, cara menghapusnya gampang. Ini kita tinggal klik kiri, lalu kemudian klik kanan, lalu kita delete text code. GST free kita delete text code. Ini juga kita delete text code. Ini kita biarkan. Lalu INP kita juga delete. Input text sales kita delete. Not reportable tentu kita biarkan. Non text deductible itu juga kita delete. Dan terakhir adalah PRI juga kita delete. Jadi cuma tersisa 2 jenis pajak ini ya. Nah, lalu langkah untuk editnya seperti apa? Nah, langkah untuk mengeditnya silahkan. Karena perintahnya itu cuma GST-nya aja yang kita edit, maka silahkan ini kita pilih klik kiri, lalu kita klik edit. Nah, oke, text code-nya silahkan kita ganti sesuai ada di tutorial ini ya. Ini sudah ada tutorialnya, langkah-langkahnya ini sudah kita laksanakan. Ini juga sudah kita, delete, lalu kita cuma tinggal sisakan 2 ini ya, GST dan NT. Nah, untuk editnya seperti yang di sini ya, lalu kita pilih, klik GST dan edit sudah kita laksanakan ya. Maaf sebentar, kalau pajak itu kalau sudah Anda buka tidak akan bisa Anda hapus sampai lingkupnya ini Anda isi ya. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda, membuka, text code-nya. Oke, ini kita ganti PPN, deskripsinya pajak bertambah nilai. Oke, kita ganti dengan PPN ya, PPN. Ini kita klik oke, oke aja. Lalu ini kita deskripsinya kita ganti dengan pajak tambahan nilai. Nah, ini biarkan saja text type-nya ya. Text type-nya kita biarkan aja. Jadi di sini ada beberapa text type dan tentu saja ini tidak bisa kita edit bahasanya ya. Lalu linked account text collected ini adalah seperti ada di buku ya. Kita isi dengan PPN collected dan PPN paid ya. Kita isi, kita cari PPN collected dan yang kedua adalah PPN paid. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, itu merupakan beberapa, cara yang kita bisa lakukan untuk menyesuaikan terkait dengan pajak yang ada di Mayop. Nah, kalau misalnya nih, non reportable ini nggak sengaja Anda klik. Nah, ini kan tidak bisa Anda oke kan nggak bisa ya. Saran saya, silahkan Anda isi karena sudah terlanjur dibuka, Anda isikan sama dengan yang ada di, pajak pertambahan nilai, yaitu PPN collected dan PPN paid ya. Oke, kita isi PPN collected dan yang bawah adalah PPN paid ya. Anda tidak perlu risau karena ini pajaknya itu 0%. Jadi tidak akan mempengaruhi saldo PPN collected dan saldo PPN paid atas dasar dari tax code NT ya. Kalau sudah silakan Anda klik OK. Ini Anda klik. Nah, ini ya. Kalau sudah selesai berarti di sini cuman ada 2 pajak. Yang pertama yaitu NT atau not reportable, yang kedua adalah PPN. Nah, demikian video tutorial terkait dengan penyesuaian pajak dan penghapusan beberapa jenis pajak yang ada di program Mayop. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.